Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Yang saya hormati yaitu Bapak Francisca Purwawijaya SPD. Yang kedua, Ibu Tuti Arimurti SPD. Dan yang ketiga, Ibu Nur Husna SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Purwokerto. Baiklah, pertama-tama marilah kita jadikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita senantiasa dikaruniakan nikmat kesehatan, keselamatan, keimanan, insya Allah rezeki yang barokah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan salah satu program calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Program guru penggerak ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang merupakan bagian Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana untuk pendidikan guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi oleh karena itu, syukur alhamdulillah dari SMA Negeri 1 Purwokerto muncul 3 orang calon guru penggerak untuk tahap atau angkatan yang keempat ini. Terkait dengan program calon guru penggerak, di mana di dalam pelaksanaannya itu harus melaksanakan latihan secara daring, lokal karya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan yang akan didampingi oleh pengajar praktik atau fasilitator. Guru penggerak sendiri nanti diharapkan yaitu yang pertama dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya atau wilayah setempat, yaitu di wilayah Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu membuka ruang diskusi yang positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, calon guru penggerak diharapkan dapat mendorong peningkatan kepemimpinan murid di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, calon guru penggerak diharapkan dapat menjadi pengajar praktik bagi rekan guru yang terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi sudah sangat jelas bahwa keberadaan calon guru penggerak di sekolah itu memang sangat diharapkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada 3 orang guru SMA Negeri 1 Purwokerto yang telah lolos dan dinyatakan sebagai peserta pendidikan calon guru penggerak di angkatan keempat ini, yaitu Bapak Francisca SPD,
kemudian Ibu Tutik SPD dan Ibu Nur Husna SPD. Selamat melaksanakan kegiatan selama 9 bulan ke depan. Semoga kegiatan bisa berlangsung lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami selaku Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini saya Tuti Arimurti pada hari ini ingin menyampaikan atau mensosialisasikan tentang kegiatan kami sebagai calon guru penggerak. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi dari kami. Untuk kesempatan kali ini, nanti saya akan menyampaikan sosialisasi kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak untuk modul 1.1 dan modul 1.4, yaitu tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan juga tentang budaya positif. Yang pertama yang saya sampaikan tentang kami. Kami selama 9 bulan ke depan insya Allah akan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Lah apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi tauladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah kami selama mengikuti program guru penggerak ini nanti ada alur yang harus kami lalui, di mana kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang pertama, guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan juga di luar sekolah. Guru lain nanti dapat menerapkan pembelajaran secara aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid. Sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran aktif itu sesuai dengan perkembangan murid itu untuk mewujudkan merdeka belajar, seperti yang sudah didengungkan atau diungkapkan oleh Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim, ya, untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, akan saya sampaikan untuk yang pertama modul 1.1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari sebuah pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita lihat kodrat anak dalam tahap tumbuh kembang itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah wiraga, yang kedua adalah wirama. Untuk wiraga ini biasanya pada anak-anak taman indria atau TK, PAUD sampai SD. Di mana untuk pendidikan SD ini lebih menitik beratkan pada raga, fisik, indera, imajinasi mereka, di mana mereka itu belajar, bermain, mengeksplorasi pengalamannya itu sebagai sumber pembelajaran.
Ini berdasarkan dari rasa dan pikir mereka. Kemudian untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu SD, SMP, dan SMA, itu lebih kepada wirama, mengajarkan tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Ini untuk tumbuh kembang anak-anak SD sampai SMA. Jadi kalau yang TK PAUD itu lebih banyak bermainnya, mengeksplorasi. Kemudian kalau anak yang di atasnya itu sudah ada pendidikan untuk bertanggung jawab, pembiasaan dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa untuk bisa melihat perkembangan anak tadi, pendidikannya, kita harus bisa menanamkan keyakinan, yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras dengan kodratnya. Yang kedua, yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Jadi di sini ada efikasi atau determinasi diri. Yang ketiga adalah yakin bahwa dalam proses belajar, hubungan antara guru murid itu adalah sebuah kemitraan. Selanjutnya adalah prinsip perubahan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu mesti akan membawa ke sebuah perubahan. Nah, perubahan itu yang bagaimana? Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsipnya itu adalah dengan trikon. Kon yang pertama itu adalah kontinu, berkesinambungan. Jadi kita lihat dari sejarahnya, kini, sekarang ini, masa depan, dan akan terus bergerak. Jadi sejarahnya dilihat, sekarang yang kita sedang lakoni juga kita jadikan sebagai sebuah pendidikan dan digunakan untuk masa depan dan terus bergerak. Kemudian yang kedua itu adalah konvergen, universal. Ada kesamaan, ada titik ketemu dalam sebuah pendidikan itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah konsentris, kontekstual, unik, melihat latar belakang, kemudian juga melihat kultur, juga sebagai kita lihat lokal secara individual. Itu adalah perubahan yang diharapkan pada anak didik kita dengan perubahan trikon tadi. Selanjutnya, ini saya paparkan untuk aksi nyata saya pada saat untuk aksi nyata modul 1.1. Saya buat videonya pendek sekali. Sebentar. Nah, ini yang saya buat secara singkat, bahwasanya dalam proses pendidikan itu pas pengajaran saya harus mempersiapkan dulu sebelum PTM, kita membuat RPP dan selanjutnya. Kemudian ini kondisi pandemi ya, saya cantumkan di situ, cuci tangan, cek suhu, pembiasaan berdoa, kemudian lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme, membaca Al-Quran sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan. Ini pembukaan yang saya lakukan untuk kegiatan kemarin dalam aksi nyata modul 1.1. Ya. Jadi di sini saya mencoba untuk pembelajaran ini saya buat lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih semangat ketika belajar. Ini saya menjelaskan materi gambarnya seperti itu. Kemudian diskusi, ya. Saya juga mendampingi ketika diskusi, diselingi dengan permainan. Kemudian juga memaparkan hasil diskusi. Melatih anak untuk berpikir kritis dengan bertanya. Dan yang terakhir saya melakukan refleksi dalam pembelajaran ini. Jadi itu secara singkat paparannya. Intinya pada pembelajaran ini kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, ya. Menuntun anak-anak untuk juga berpikir kritis, kemudian juga menanamkan nasionalisme, kebangsaan, dan seterusnya.
Selanjutnya akan saya paparkan kembali untuk materi yang kedua, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Sebenarnya budaya positif ini di sekolah kita itu sudah biasa kita lakukan. Ya, jadi banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, mulai dari kita masuk sekolah, masuk gerbang, sampai kemudian masuk kelas, kemudian juga di dalam kelas sampai keluar kelas, itu budaya positif untuk 3M itu juga merupakan sebuah budaya positif. Oke, saya paparkan untuk materinya. Budaya positif atau bisa disebut dengan ekosistem positif. Jadi ekosistem itu lingkungan kita. Lingkungan yang positif berasal dari budaya yang positif yang kita terapkan. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan dengan seorang petani yang mana dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya di sini itu, kalau kita ingin menjadi petani sukses, maka kita harus merawat tanaman tadi, merawat lingkungannya, sampai akhirnya kita bisa panen dengan panen yang bagus. Bagaimana juga dengan guru? Kita sebagai guru, kita punya siswa, kita kelola siswa kita biasakan untuk berbudaya yang positif di kelas, di sekolah, sehingga nanti mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil. Itu harapan kita dari penanaman budaya yang sifatnya adalah budaya yang positif. Selanjutnya saya sampaikan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol muridnya. Selama ini seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dari ilusi-ilusi coba nanti kita koreksi. Kemudian ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang mana memang guru itu mengontrol muridnya. Guru melihat betul muridnya itu bagaimana. Kalau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengontrol itu lebih nanti diarahkan kepada guru itu menuntun seperti itu. Jadi menuntun bagaimana siswa kita nanti itu bisa melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik tanpa mungkin harus memaksa membuat mereka merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi intinya kita nanti menuntunnya. Perubahan paradigma di mana kita lihat nanti ada stimulus responnya sebagai sebuah teori kontrol. Nah, apakah kita itu bisa? Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Kita lihat contohnya di sini. Pada stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang seperti itu, kita sebagai guru mungkin itu adalah kesalahan kita ya. Kita melihat apa yang sudah kita sampaikan dengan tujuan siswa kita juga memiliki pandangan seperti kita. Nah, yang seperti itu, coba kita ubah paradigmanya. Bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu beda. Nah, itu yang kalau kita lihat dari teori kontrol. Kemudian dari stimulus respon, perilaku guru itu bisa dilihat sebagai sebuah kesalahan atau suatu kesalahan yang biasa dilakukan. Ya. Jadi ada perilaku buruk itu mesti kita lihat itu sebuah kesalahan. Ya. Dan padahal sebenarnya kalau kita melihat dari teori kontrol, kita tidak boleh menjudge begitu saja. Kalau anak tadi yang melakukan kesalahan itu berperilaku buruk, maksud saya itu adalah sebuah kesalahan. Kita lihat dulu latar belakangnya. Maka di sini ada teori kontrolnya. Kenapa sih anak tadi melakukan kesalahan?
tujuan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengetahui kenapa tadi anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, melakukan suatu perilaku buruk yang kita anggap kesalahan tadi, itu sebagai teori kontrol. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pandangan orang lain bisa mengontrol saya itu sebagai kata menurut saya. Jadi yang pas itu adalah diri kita sendirilah, hanya Anda atau diri kita yang mengontrol diri Anda. Kalau Anda yang mengontrol diri Anda, kalau saya yang mengontrol adalah diri saya sendiri. Ya, jadi ada pengontrolan pada diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan itu kita tahu, gitu loh. Kita mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya contoh yang lain, pemaksaan ada pada suatu saat bujukan itu gagal. Ketika kita itu misalkan memberikan pengertian kepada anak, kemudian kita itu misalkan kita itu membujuk anak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, yang menurut pandangan kita baik. Ketika kita tidak bisa menyuruh anak itu, akhirnya pada ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa gitu ya. Padahal sebenarnya ada pilihan lain pada teori kontrol. Kita ciptakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berikan pandangan ke anak, biar anak yang akan menentukan mana pilihan yang terbaik. Jadi tidak memaksa. Ya, ada satu option, ada satu pilihan-pilihan, kita berikan pandangan-pandangan itu ke anak, dan anak-anak kemudian akan menentukan pilihan mana yang terbaik untuk mereka. Karena tadi sudah dikatakan kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah stimulus respon itu ada model berpikir itu menang atau kalah. Padahal model berpikir menang atau kalah kadang-kadang membuat kita itu istilah gimana ya? Nanti kalau menang yang diharapkan, kalau kalah membuat motivasi itu melopro, kurang semangat. Nah, kita kembalikan pada teori kontrol, kita ciptakan bahwasanya model berpikir kita itu adalah menang dan menang. Kalaupun ada sesuatu hal yang kita lakukan ternyata kok belum menang, bukan berarti kalah. Akan tetapi kita ada kesempatan untuk belajar lagi dan menang. Janganlah melihat sebuah kegagalan itu sebagai sebuah kekalahan. Tetapi yang namanya kegagalan itu adalah cambuk buat kita untuk mengulang lagi, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi penuh dengan motivasi. Jadi kalau misalkan udah kalah gitu ya, kurang nanti motivasinya. Yang selanjutnya, dari apa yang kita lakukan setiap waktu pembelajaran di sekolah dan sebagainya untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mereka berhasil, itu lebih lekat ada kata-kata yang namanya bagaimana kita itu bisa mendisiplinkan anak. Ada makna disiplin. Lalu sebenarnya disiplin itu apa? Ya. Yang biasanya kata disiplin, kalau kita dulu disiplin itu sesuai dengan peraturan. Nah, coba kita ulas lagi, sebenarnya yang namanya disiplin itu apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya adalah belajar. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar. Sehingga dari apa yang kita lakukan setiap hari itu untuk mendapatkan sebuah kedisiplinan itu dari belajar tadi. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, yaitu dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Yang selanjutnya di sini, namun dalam budaya kita tadi sudah saya katakan di awal, makna disiplin itu telah berubah. Ya, dikatakan mungkin ada salah satu mengatakan disiplin itu sesuai dengan peraturan, patuh tunduk, ya. Nah, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang namanya disiplin itu adalah patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi karena hanya dasarnya itu kepatuhan, bukan dari diri sendiri, maka yang ada itu adalah ketidaknyamanan ketika kita melakukan sesuatu.
di sini dari ketidaknyamanan itu bukan dari kita menghargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan karena adanya tujuan mulia, tapi hanya karena kepatuhan terhadap sebuah peraturan, mungkin seperti itu. Nah, ini kita paparkan teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi seperti ini adalah motivasi eksternal, karena dasarnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak didik kita melakukan sesuatu itu takut dengan adanya hukuman, maka ini motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak-anak ini merupakan motivasi dari anak-anak yang merupakan motivasi eksternal. Dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, karena ingin mendapatkan imbalan entah dari orang lain atau entah dari institusi, dari tempat dia belajar, maka dia termotivasi. Lalu bagaimana yang seharusnya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi di sini merupakan motivasi internal dari diri anak itu sendiri. Dia tahu tujuan dia disiplin itu untuk apa, ya. Sehingga apa yang dia lakukan itu yang bersifat positif tadi itu semuanya berasal dari diri sendiri. Menjadi insan harapan kita artinya apa? Ya seperti yang diharapkan sendiri. Saya melakukan adanya sebuah hal yang positif, budaya positif di sekolah, bukan karena itu sebuah peraturan sekolah, tapi karena memang si anak tadi ingin melakukannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan budaya positif itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit. Jadi bukan lagi sebuah paksaan. Ya. Nah, terkait dengan merdeka, jadi anak-anak tadi dituntun untuk dalam pendidikan itu adalah merdeka belajar gitu ya. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh kita juga gurunya dan juga anak-anak didik kita itu adalah merdeka dalam arti apa yang kita lakukan itu adalah perintah dari diri sendiri. Jadi bukan perintah dari gurunya atau orang lain. Nah inilah kita sebagai pendidik untuk menanamkan pada anak-anak kita itu ketika mereka itu berdisiplin, ketika mereka itu melakukan budaya positif, itu ada motivasi internal tadi sehingga mereka itu juga memerintahkan dirinya sendiri. Tidak ada keterpaksaan lagi. Nah ini gambaran untuk budaya positif. Nah, dari manakah budaya positif itu ada? Itu sebenarnya pertama tadi sudah mengatakan itu dari diri sendiri. Nah, kalau dalam institusi sekolah kita mulai dari kelas. Ada peraturan kelas. Kalau dulu kita mengatakan ada peraturan ya. Kita rubah paradigma kita. Anak-anak untuk bisa disiplin, anak-anak untuk bisa berbudaya positif itu bukan dari peraturan yang mengikat, akan tetapi ada sebuah keyakinan yang kita bangun. Jadi kalau peraturan itu sifatnya mengikat, akan tetapi kalau yang namanya keyakinan itu berasal dari diri sendiri. Dan juga mestinya karena kita sebagai guru di kelas tadi kita menuntun mereka untuk memiliki keyakinan untuk menciptakan budaya positif atau biasa disebut dengan keyakinan kelas. Sehingga dengan keyakinan kelas tadi akan menciptakan lingkungan yang positif. Akhirnya setelah lingkungannya positif, budaya positif itu bisa kita terapkan dan menyeluruh di sekolah ini. Jadi nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk bagaimana kita itu bisa menuntun anak-anak. Jadi bukan lagi memaksa nih Bapak Ibu, menuntun anak-anak
termasuk instansi disiplin. Mereka berangkat sekolah dengan disiplin, pakaian mereka rapi dan bagus, dengan bapak ibu guru hormat. Kemudian di kelas mereka juga belajar dengan baik, aktif, kreatif. Itu merupakan budaya positif. Kemudian sekarang yang lagi musim pandemi, budaya positif yang tidak boleh kita lupakan dengan 3M, ditambah dengan 2M dan seterusnya, tetap kita selalu pantau. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita semuanya nanti bisa bekerja sama, kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya terkait dengan budaya positif, terkait dengan keyakinan kelas tadi. Nah, kita bandingkan, ya, kita bandingkan. Ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan ada penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sekarang kita harus merubah menjadi suatu keyakinan kelas? Ya. Jadi paradigma yang dulu kita buat peraturan yang begitu banyak, dan kita coba tidak jauh dari aplikasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah, mereka harus begini, tetapi caranya yang berbeda. Jadi cara menanamkannya yang berbeda. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bila mengendarai kendaraan roda 2, itu ada aturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter atau minimal 1 meter, itu adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan, itu adalah peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah peraturan-peraturan di mana kalau kita itu bisa membangun motivasi intrinsik pada diri kita sendiri juga pada anak-anak, kita menjalankan semuanya itu bukan lagi sebagai sebuah peraturan, tetapi adalah kebutuhan kita. Kita memakai helm itu kebutuhan kita. Jadi kita sendiri yang menyuruh diri kita sendiri untuk memakai helm untuk menjaga keselamatan. Kenapa kita harus 3M? Itu kebutuhan kita, motivasi intrinsik kita agar kita selalu sehat, juga terjaga sekarang lagi musim pandemi COVID, sehingga kita terhindar dari itu. Nah, termasuk juga ketika kita ikut pelatihan datang tepat waktu karena kita butuh ilmunya. Jadi bukan karena adanya satu paksaan, adanya satu peraturan harus datang tepat waktu, tidak. Tapi memang kita membiasakan diri. Saya butuh ilmu, saya harus berusaha untuk disiplin untuk diri sendiri. Nah, akhirnya motivasi intrinsik itulah yang membangun kita untuk selalu berbudaya positif. Nah, ini ada bandingan contoh ya, sebuah contoh. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran kemudian tertib. Ini sebenarnya dimaksud itu adalah sebagai sebuah kesepakatan kelas. Akan tetapi mungkin untuk hal yang harus kita ungkapkan itu agar tidak terkesan kaku dan mengatur, maka kita sebenarnya bisa merubah kepada satu keyakinan kelas. Ya, jadi tidak seperti peraturan kelas. Contohnya misalkan kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, gitu ya. Jadi kalau dalam peraturan murid harus menghormati guru, itu adalah peraturan. Tapi kalau dalam kesepakatan kelas kita bisa berubah menjadi hal yang lebih fleksibel, lebih familiar. Kami guru dan murid akan saling menyayangi, sehingga gurunya menyayangi muridnya, nanti otomatis muridnya akan menghormati gurunya. Kemudian kami murid semangat belajar. Jadi dari sendirinya tumbuh dari semangat untuk mengikuti hal yang positif tadi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, membangun kepedulian dengan teman-teman. Jadi kesepakatan kelas ini akan terasa lebih nyaman gitu ya, kalau dengan beda dengan peraturan. Harapan kami, harapan kita semuanya, sehingga anak-anak nanti memiliki budaya yang positif bukan karena peraturan, akan tetapi karena motivasi intrinsik untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, ini ada satu hal yang nanti tolong Bapak Ibu semuanya, yang misalkan di sini. Ya.
tolong jadikan sebuah apa istilahnya, ada satu kata-kata yang itu menggambarkan sebagai sebuah keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada. Ya, misalkan di perpustakaan di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba Bapak Ibu minta masukannya untuk bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Hal yang tepat yang harus kita ungkapkan itu apa coba? Minta masukannya, monggo Bapak Ibu. Yang di sini, tolong diisikan untuk bagaimana keyakinan kelasnya. Monggo, monggo Pak Frans, silakan. Untuk dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, mungkin keyakinan kelas yang lebih tepat adalah kata-kata tanggung jawab. Masih bisa. Jadi anak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya karena itu sudah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu lebih ke saling menyayangi. Jadi ketika orang tersebut saling menyayangi, tidak mungkin mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mungkin keyakinan kelas yang tepat adalah tanggung jawab juga. Terima kasih Pak Fran. Mungkin untuk yang lain bisa Bapak Ibu guru yang lain. Jadi mohon masukannya. Kalau tadi yang selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kita ungkapkan dengan tanggung jawab dari anak. Dilarang mengganggu orang lain, kita tanamkan kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tanggung jawab juga. Anak-anak harus bisa sampai ke sekolah, itu merupakan tanggung jawab, saya harus bisa sampai ke sekolah. Monggo untuk yang lain, yang di sini ada peraturan, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Mohon masukannya Bapak Ibu. Kami persilakan. Yang lainnya 2 aja. Dilarang melakukan kekerasan atau dilarang menggunakan narkoba. Monggo. Kata-kata yang pas atau enak menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin benar. Menurut saya itu ini yang dilarang melakukan kekerasan itu mungkin bisa dengan saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang dilarang menggunakan narkoba itu bisa lebih ke kesehatan, terkait dengan kesehatan. Namanya bagaimana itu dihubungkan dengan kesehatan. Coba kita lihat nanti. Ya, ini dia. Jadi bisa kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu bertanggung jawab. Jadi kita menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga termasuk menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Tujuannya apa? Disiplin orang sebenarnya. Disiplin masuk kelas, tetapi dari diri sendiri sebagai bentuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya, untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain dan juga menanamkan kesadaran. Menggunakan masker terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Jadi memang di sini keyakinan kelas itu bahasanya memang lebih umum. Tetapi nanti dalam prakteknya kesehari-hari, anak sudah tahu, oh saya menggunakan masker itu untuk kesehatan. Tidak boleh berlari-lari itu untuk anak SD, misalkan TK gitu ya, itu untuk keselamatan. Tapi kadang sekarang anak SMA juga masih ada yang seperti itu. Nah, terima kasih tadi pada Bapak Francisca dan Ibu Nur yang sudah memberikan masukannya terkait dengan dari peraturan itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Bismillah, nanti Bapak Ibu semuanya kita bisa melaksanakan ini semuanya. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Sepertinya namanya penghargaan itu adalah satu hal yang membanggakan, satu hal yang dicari. Akan tetapi
Jadi terkait dengan budaya positif tadi, kita melakukan budaya positif di sekolah. Tujuannya bukan karena dirinya sendiri, akan tetapi lebih kepada mencari penghargaan. Tetapi ternyata justru penghargaan itu sendiri itu bisa menjadi sebuah hukuman. Nah, ada pengaruh jangka panjang dan ada pengaruh jangka pendeknya juga. Pengaruh jangka pendeknya melakukan sesuatu karena adanya dikasih hadiah. Ya. Ada satu ada request dari guru. Ya, melakukan sesuatu misalkan nanti yang di kelas mendapatkan nilai 100 nanti akan dikasih hadiah. Nah, kemudian ternyata si guru tadi tidak komitmen. Nah, anak bisa kembali semula ternyata kurang bersemangat gitu ya. Kemudian penghargaan itu menghukum gitu ya. Karena dengan adanya penghargaan itu anak menjadi terikat gitu ya. Saya kemarin menjadi siswa dengan prestasi terbaik. Itu jadi untuk dia bagaimana sih untuk mempertahankan itu kadang ada perasaan yang tidak nyaman pada diri anak sendiri. Kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Kadang anak yang diberikan penghargaan, misalkan dia siswa teladan, siswa berprestasi terbaik, dijauhi oleh teman-temannya. Sombong banget sekarang anak itu setelah dikasih penghargaan. Padahal sebenarnya tidak sombong, hanya kadang anak-anak malah mengambil jarak. Ya, apalagi kan anak-anak yang punya prestasi rendah mengambil jarak, sehingga penghargaan tadi ternyata bisa merusak hubungan. Kemudian ada satu ini, ya coba nanti Bapak Ibu guru kasih masukannya. Tindakan seorang guru, ya, yang dilakukan oleh guru yang ada tindakan seorang guru kepada siswanya. Satu contoh di sini ada perintah dari guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya, karena si anak tadi terlambat, gitu. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Nah, tindakan guru ini itu ada dianggap sebagai sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi. Oke, terima kasih. Kemudian ada anak-anak yang datang, misalkan di sini datang ke sekolah itu terlambat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau sanksi Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Jadi sanksi karena dia datang terlambat dia dihukum gitu ya. Kemudian ada lagi anak yang diminta oleh gurunya untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Lupa dia memakai masker ketika ke sekolah. Masuk apa nih Bapak Ibu? Sanksi juga ya. Nah, kemudian ada anak yang meminjam buku tugasnya teman. Padahal buku tugas itu nanti akan dikumpulkan kepada guru. Nah, ternyata kertasnya dicoret-coret. Nah, si anak tadi diminta menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sebagai konsekuensi sebagai apa yang dia lakukan. Karena dia mencoret, ya dia menggantikan, gitu ya. Jadi tidak karena kamu merusak buku saya, jajan aku, misalkan itu jadi bukan sebuah konsekuensi lagi, sudah beda istilahnya, beda kewajiban dia, gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis ya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, terima kasih. Kemudian selanjutnya meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi seharian si anak tadi tidak memakai sepatu. Ya, cekeran gitu loh bahasa kita ya. Sebagai sebuah sanksi ya. Yang terakhir contohnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sebuah konsekuensi. Nah, beda dengan yang kasus pertama ya. Sama-sama lari mengelilingi lapangan basket. Kalau yang pertama tadi ini dikatakan sebagai sebuah sanksi, tapi kalau di sini adalah konsekuensi karena pada pembelajaran PJOK kan sebelum pembelajaran dimulai dengan pemanasan. Nah, sehingga karena dia belum melakukan pemanasan, ya sudah, karena kamu itu terlambat ya kamu pemanasan
kali nggak apa-apa sih, sama-sama melakukan pemanasan itu tadi sebagai sebuah konsekuensi. Ini ya, jadi apa yang kita lakukan nanti sebisa mungkin kita tanamkan pada anak. Kita tidak memberikan hukuman atau sanksi, tetapi anak melakukan sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya seperti tadi, pelajaran PIJOK terlambat, dia konsekuensinya adalah mengelilingi lapangan basket. Ini adalah sebuah konsekuensi. Lalu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, menyakitkan dan harus terjadi, harus. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Bedanya di situ. Kemudian hukuman membuat anak, saya ulang, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi karena dihukum ada yang anak itu trauma, jadi menyakiti fisiknya. Hatinya juga karena dia trauma. Ini adalah hukuman. Beda dengan konsekuensi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ketika melakukan sebuah kesalahan, anak itu sendiri merasa tidak nyaman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Jadi dia sendiri yang memang berusaha untuk disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi, itu adalah merupakan stimulus dan tanggapan. Hukuman bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya adalah konsep dari hukuman itu konsep dari diri yang buruk. Jadi hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi dia takut, dia melakukan sesuatu itu hanya karena ketakutan. Jadi itu merupakan konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Ya kayak contohnya tadi, mendapatkan minuman, dia membersihkan meja. Ya, jadi ketika dia itu punya rasa tanggung jawab, saya mendapatkan minuman, saya bersihkan mejanya. Kemudian dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya jadi kalau benar dihukum, kita melakukan kesalahan orang antek jangan itu nama misalkan seperti itu. Tetapi kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, anak belajar untuk mematuhi keyakinan tadi. Kemudian hukuman itu bisa menyebabkan suatu kemarahan, rasa bersalah, malu, dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu, di sini ada satu perasaan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, tanpa. Jadi ada rasa yang ada sama-sama rasa yang dirasakan, tetapi beda. Kalau itu kita menyadari itu adalah konsekuensi. Itu Bapak Ibu semuanya yang terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu semuanya, coba nanti kita dalam pembelajaran kita, ketika anak kita itu melakukan sebuah hal yang buruk, itu adalah kesalahan, janganlah kita langsung menjudge sebagai kesalahan, kita menghukum, tapi kan kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan, dan dia ditanamkan untuk menjalani konsekuensinya ketika si anak tadi melakukan kesalahan. Bapak Ibu semuanya, masih terkait dengan budaya positif, gitu ya. Kenapa kita itu harus tahu bagaimana seluk-beluknya anak, gitu ya. Ketika kita bicara tadi, ketika anak bersalah jangan langsung menghukum, ketika anak bersalah menghargai dan sebagainya. Tapi kita pelajari dulu, pelajari kenapa anak tadi melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini kita melihat, kita belajar manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan cinta, kasih, atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua penguasaan, kemudian bertahan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, ada cinta kasih,
rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Coba kita lihat. Nah, ini ada satu kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Ya. Padahal kan aku suka dengan menyanyi. Kebutuhan apa ini pada anak? Kita lihat coba. Ya. Tadi slide yang sebelumnya, dia suka menyanyi, bersiul mungkin kalau laki-laki, kalau perempuan suka bernyanyi di kelas ketika pelajaran, mengerjakan tugas. Kebutuhan apa Bapak Ibu mungkin? Iya, kesenangan. Karena si anak tadi senang melakukan itu. Ya, karena senang, dia menyanyi, bersiul. Nah, kalau guru yang sudah berpikir modern itu beda lagi ya. Jadi malah justru mungkin kita biar anak-anak itu terwadahi ketika mengerjakan tugas itu kan bisa saja kita buat suasana yang santai, enjoy gitu ya. Memutarkan musik, tapi musiknya bukan yang musik keras, tapi musik relax sehingga anak-anak relax mengerjakan tugas. Itu bisa mewadahi kesenangan si anak tadi. Kemudian yang kasus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ada apa? Ternyata padahal hari ini tuh aku punya jepit yang baru. Kebutuhan apa anak ini? Dia memakai jepit yang baru agar diperhatikan sebenarnya. Ada yang menyapa, tapi kok malah bu guru diam saja hari ini. Kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Cinta kasih? Oh iya, cinta kasih, rasa miliki dan dimiliki. Jadi si anak tadi itu sebenarnya ini yang kita ini jadi guru itu harus tahu permasalahannya. Kenapa kadang anak-anak melakukan hal yang menurut kita itu overacting gitu ya? Oh ternyata si anak tadi butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kasih gitu ya. Ih cantik sekali kamu hari ini. Jepit kamu baru ya. Begitu kan anak sudah bangga. Nah, ini yang mungkin bentuk pendekatan kita ke depan. Yang selanjutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma begitu-gitu aja? Dengerin ibu terus. Artinya di sini guru itu mengajar dengan sistem yang monoton. Ngajar terus dan anak suruh dengerin terus. Sehingga anak tadi ngeluh. Kebutuhan apa yang dikeluhkan oleh anak tadi? Nah, kita lihat coba Bapak Ibu. Ini, ya. Dia kok bu guru mengajarkan itu terus kita hanya mendengarkan. Dia merasa ini ya, yang mana? Kesenangan, dia senang, kurang bebas. Nah, mungkin kita bisa, oh itu kebebasan. Dia ingin bebas, bebas yang bagaimana? Ini alangkah baiknya kita sebagai guru, ketika kita itu mengajar, mendidik putra putri kita, ada suatu hal yang kita terapkan. Kita sebagai guru, sebagai amponglah ngomong bocah, kita perlu tawarkan juga. Kita juga perlu membuat satu metode pembelajaran itu yang menyenangkan, menarik, bahkan anak-anak bisa memberi masukan. Nah di situ ketika anak memberikan masukan, itu ada nilai kebebasan. Jadi anak bisa menentukan seperti itu. Jadi tidak dari gurunya terus. Nah yang kasus keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Tentunya dia malu ya. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kira-kira apa kebutuhan ini? Malu dia, ya. Dia agak susah ya. Coba kita lihat saja. Bagaimana? Kira-kira malu? Coba masukkan ke kesenangan. Dia malu, bertahan hidup. Jadi bukan berarti bertahan hidup itu dari kehidupan yang saya enggak, hanya dia eksistensinya gitu ya. Jadi dia ketika malu ditunjukin ke orang lain kan malu. Harusnya tidak seperti itu, tetapi justru mungkin diberikan masukan. Kenapa gambarnya belum baik? Kenapa belum rapi? Dan jangan pernah kita itu mempermalukan anak didik kita di depan teman-temannya. Oke? Sehingga dalam hal ini nanti kita bisa, ketika kita melihat satu kasus-kasus dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita,
beserta dengan anak-anak didik kita, cobalah kita itu sebagai guru itu memposisikan kita itu dalam penanganan itu bisa menjadi lebih baik, dapat solusi. Itu ada 5 posisi kontrol. Nah, ini alangkah baiknya di sini. Nah, ini misalkan kita pada posisi sebagai manajer. Bagaimana kita itu bisa sebagai manajer itu kita bisa memberikan satu masukan-masukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu membuat si anak itu paham kenapa dia melakukan kesalahan itu, kenapa dan lain sebagainya. Satu contoh di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian gurunya berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Jadi bukan pada posisi ini, maaf, ini yang mungkin bisa mungkin kita hindari, misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti kamu loh, seperti itu tuh salah gitu. Jangan lakukan seperti itu sampai nuding-nuding si anak grogios gitu. Nah itu tolong ya, itu dihindari gitu ya. Kemudian membuat orang juga merasa bersalah gitu ya, kelihatan kecewa, juga tolong dihindari. Kalau membuat ini teman membuat alasan-alasan untuk muridnya memantau, menghitung dan mengukur, nah, itu yang paling pas memang kita sebagai seorang manajer. Ketika anak salah, bagaimana kita mengajukan pertanyaan. Nah, kembali lagi dari pertanyaan itu kita bisa membuat anak itu sadar dengan kesalahannya. Kemudian hasilnya bagaimana ketika sudah mengajukan pertanyaan? Apakah kita yakin dengan apa yang kita lakukan? Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, masalah ini? Nah dari situ si anak terpancing untuk bisa mencari sebuah solusi. Dan itu akan menguatkan pribadi mereka sebagai siswa. Kalian di sini ya, kalian dengan misalkan di sini dengan durasi yang berkualitas, ya, misalkan di sini, bagaimana murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, kalian dengan dunia yang berkualitas. Jadi kita itu memposisikan diri, memperlakukan diri kita sendiri sebagai individu yang positif dan berkualitas. Keyakinan kita itu positif dan berkualitas, itu harapannya nanti si anak tadi itu lebih percaya diri bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah berkualitas. Sehingga di sini nanti kalau dia berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan saya, memperbaiki kesalahan saya, nah, seperti itu murid sudah mulai terpancing untuk bisa dia itu mencari sebuah solusi. Nah nanti kita sebagai guru ya bisa memberikan sebuah masukan, tetapi bukan satu paksaan. Jadi memang masukan saja, masukan untuk anak tadi. Dampaknya kepada murid itu mampu untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Jadi konsep posisi kontrol ini monggo Bapak Ibu kita bisa terapkan, yang itu akan membuat si anak itu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan itu tidak akan terjudge sebagai sebuah kesalahan, tapi kita tahu mengapa mereka melakukan itu dan mencari solusi agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Nah selanjutnya yang materi selanjutnya itu yang ingin saya sampaikan adalah tentang restitusi. Restitusi mungkin suatu istilah yang baru buat kita, tapi ini nanti dalam kita itu bekerja bersama dengan anak-anak di sekolah, kita memposisikan kita sebagai pendidik, ya. Ketika ada satu kesalahan, bagaimana kita itu bisa memperbaikinya dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Intinya apa Bapak Ibu? Dengan restitusi ini, ya, yang namanya kita itu di dunia pendidikan, anak melakukan kesalahan itu hal yang wajar gitu ya, karena kita juga masih manusia. Tetapi bagaimana kesalahan tadi itu disadari oleh mereka,
sehingga mereka itu bisa memperbaikinya dan akhirnya bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kondisi yang lebih kuat, lebih baik. Ya, sadar dengan kesalahan dan memperbaikinya. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan melakukan kesalahan, kemudian dia belajar dari kesalahan itu, dia perbaiki. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, ketika orang bersalah kan hubungannya dengan sesama, ya mungkin bersalah sesama dengan siswa atau dengan gurunya atau dengan yang lainnya. Jadi dengan restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian dari restitusi ini yang ditawarkan itu menawarkan tawaran, bukan sebuah kekuasaan. Jadi ketika menyelesaikan sebuah masalah diberikan option ditawarkan apakah mau atau tidak seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi penanaman pada karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi yang akan dicari dari kesalahan yang dilakukan oleh anak. Yang terakhir sebagai ciri restitusi adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang anak-anak yang berbuat salah di kelompoknya kan tidak diterima lagi. Nah ini tugas dari kita sebagai guru. Bagaimana dengan restitusi ini kita mampu membawa siswa kita menjadi lebih kuat lagi, karakternya lebih baik, dan kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat, sehingga kelompoknya tadi mau menerima. Satu contoh ya di kelasnya mau menerima lagi walaupun dikatakan dia sebagai yang kerok seperti itu. Tapi karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kelasnya, kita terapkan ciri-ciri restitusi, si anak tadi diterima kembali di kelas. Hubungan kembali menjadi harmonis. Itu yang dilakukan. Nah, ini gambarannya dari segitiga restitusi, ya. Yang pertama, ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita validasi tindakan yang salah dulu. Jadi, tentunya si anak tadi itu tahu, punya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, kemudian mungkin ada satu kebutuhan apa yang dia inginkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tahu kenapa anak itu salah, alasannya apa. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Satu contoh si anak, gitu ya, misalkan di kelas ada anak yang tadi saya katakan kaitannya dengan bab yang tadi tentang segitiga restitusi tadi. Si anak melakukan kesalahan. Satu contoh, mencoret-coret bukunya teman tadi, ya. Mencoret-coret bukunya teman tadi misalkan seperti itu. Lagi, kenapa bisa melakukan seperti itu? Oh mungkin ada unsur kesengajaan. Oh mungkin ternyata tidak sengaja, itu yang mencoret bukan saya, tapi adiknya mungkin ketika dibawa ke rumah. Jadi jangan langsung istilahnya kita kamu melakukan kesalahan itu nyoret-nyoret. Nah kita lihat dulu validasi tindakan yang salah, kenapa melakukan kesalahan itu. Nah setelah itu baru kita itu menanyakan keyakinan kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati dulu. Ketika mungkin kalau pinjam buku itu harus bagaimana, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita dalam menanyakan keyakinan ini kita lakukan. Jadi tanyalah, kenapa melakukan itu, apa yang terjadi, terus kemudian apa kesepakatannya. Kalau kita itu melakukan sebuah kesalahan, itu apa yang harus diambil dari situ. Selain itu juga ada menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas dulu juga boleh. Setiap orang paling melakukan kesalahan itu pasti. Kenapa? Ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Ya. Terus kemudian juga memang yang namanya kesalahan itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan, bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Setiap orang mesti bisa melakukan kesalahan. Ini namanya menstabilkan identitas. Baru setelah itu nanti konsekuensi apa yang harus
dia jalani ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi apa. Nah, ketika akan menyelesaikan sebuah permasalahan ini bisa ditanyakan. Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi yang namanya segitiga itu adalah satu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini ya Bapak Ibu semuanya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kasus-kasus yang tadi saya paparkan, ada satu kesalahan, bagaimana itu kita itu biar anak itu bisa konsekuensi, bukan karena dihukum gitu ya, tapi karena konsekuensi dia melakukan perbaikan diri. Nah di sini artinya itu bisa membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah akhirnya menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini artinya menstabilkan identitas. Jadi tahu gitu loh ya, tahu itu bahasanya dia salah itu karena apa itu tahu. Kemudian gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi sudah dikatakan, kita masih manusia punya salah. Bapak itu juga salah, anak-anak juga bisa salah, siapapun bisa salah. Tetapi kita pasti mampu menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Dari segitiga restitusi ini juga nanti kadang setelah kita memberikan satu pertanyaan, anak sudah sadar dengan kesalahannya. Jadi tidak menyalahkan secara langsung, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan istilahnya gurunya menstabilkan identitas itu anak sudah akan sadar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Jadi kadang yang terjadi malah menyalahkan diri terus, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan tadi ada validasi tindakan yang salah. Ya. Membantu siswa untuk mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kenapa bersalah itu ada latar belakangnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, survive, gitu ya. Mana yang ingin dia dapatkan? Nah itu yang harus kita cari, gitu ya. Sebagai guru kita tahu itu semuanya. Guru berkata, satu contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kamu tahu kan itu hal yang buruk, bisa saja kamu lakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Nah itu artinya kamu membawa anak untuk tidak melakukan hal yang buruk itu tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa sih pentingnya melakukan itu bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Artinya tidak langsung menyalahkan kalau sikap yang pertama itu salah, tetapi alangkah lebih baiknya ada sikap yang lain, sikap yang baru. Nah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok pagi? Nah, itu pancingan untuk anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Satu contoh di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya, kita kembalikan pada keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan kembali, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi seperti apa? Jadi kalau anak itu salah, ya kita kasih pertanyaan. Jadi kalau langsung disalahkan, kenapa kamu seperti ini? Gitu dengan bahasa yang kasar, tapi coba dipancing dulu untuk mengetahui apa kasarnya, kemudian apa yang baik. Nanti anak akan bisa berubah, insya Allah. Ya. Contoh penerapan budaya modul 1.4 tentang budaya positif, gitu ya, yang terkait dengan kegiatan sekolah, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi saya untuk budaya positif tadi sudah saya katakan di depan,
bahwasanya saya sesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana pada kondisi pandemi, gitu ya. Kalau saya lebih mengangkat pada di sini praktek sehari-hari aja yang sudah kita lakukan. Jadi sehari-hari kita sudah melakukannya untuk berbudaya positif, gitu ya. Saya dokumentasikan, tapi hanya sedikit Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh saja. Sebenarnya penerapan disiplin atau apa itu, tapi dengan istilahnya kesadaran mereka sendiri, ya, kesadaran mereka sendiri untuk melakukan budaya positif tadi, ya. Sebentar masih loading, ya. Nah ini coba saya jadi terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Ini, gambarnya tidak muncul. Oh ya, udah muncul. Jadi budaya sopan santun. Ini saya mencoba untuk di kelas itu membentuk satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang harus kita lakukan itu apa saja, saya sosialisasikan di kelas dan kemudian anak-anak bisa memberikan masukannya. Ya, kemudian budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan yang terkait dengan posisi pandemi seperti ini. Nah, gitu ya, jaga jarak seperti itu, ya. Cuci tangan, pakai masker, kemudian budaya positif di sekolah yang sudah jalan. Ini yang sudah akan jalan di sekolah kita, seperti untuk menanamkan keimanan ketakwaan itu dengan sholat duha di pagi hari, sholat berjamaah, gitu ya. Kemudian salam, sapa, sopan dan santun kepada gurunya, juga kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Kemudian juga budaya belajar mandiri, belajar dari buku, semangat belajar dengan dia pergi ke perpustakaan. Itu menurut saya adalah sebuah segi-segi budaya positif sebuah kita. Minta maaf mungkin untuk dokumentasinya tidak terlalu banyak, sehingga yang saya paparkan hanya sedikit, ya. Saya bisa menggambarkan bahwasanya bagaimana kita itu bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah kita, ya. Termasuk ketika kita menangani sebuah kasus, nanti kita coba untuk penanganan dengan segitiga restitusi. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan program kami sebagai guru penggerak. Ya, kita sudah sampaikan, sudah paparkan semuanya. Mari Bapak Ibu semuanya kita berusaha untuk menjadikan sekolah kita ini adalah sekolah yang nanti akan membawa anak-anak didik kita itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya, berkemajuan, ya, seperti itu, sehingga terciptalah sekolah yang mungkin suatu saat nanti kita juga bisa menjadi sekolah penggerak, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, sehat selalu juga. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru bergerak Indonesia maju. Mari Bapak Ibu semuanya kita maju bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.